Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat ya, berada di rumah dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Miss. Kita akan mempelajari tematik, tema 3, subtema 1 dan pembelajaran keempat. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Kita akan pelajari yang pertama, satu, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kedua, menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tumbuhan di sekitar kita banyak sekali memiliki manfaat bagi kehidupan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah menghasilkan udara yang bersih dan sehat yang mengandung oksigen yang dapat kita hirup dan kita rasakan sehari-hari. Amatilah kegiatan yang menunjukkan cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Ayo mengamati. Amatilah kegiatan yang menunjukkan cara merawat tumbuhan berikut ini. Keluarga Nina sedang merawat tumbuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Nina, ibu dan ayah? Nina sedang menyiram tanaman. Ibu Nina sedang memberikan pupuk dan ayah Nina sedang membasmi hama. Tanaman banyak sekali memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah menghasilkan oksigen. Oksigen dapat digunakan oleh kita untuk bernafas. Kita berkewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman. Jika kewajiban kita sudah kita lakukan, maka kita akan berhak mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Ayolah kita baca bacaan berikut. Setelah itu, kita akan mendiskusikan pertanyaan dan kita jawab secara bersama-sama ya. Tanaman di sekolah. Nina, Deli, Tony, Lani, Joni, dan Made telah berhasil menanam bibit tanaman di pot yang mereka telah buat. Pot-pot tersebut tersusun rapi di atas rak di depan kelas mereka. Pemandangan di depan kelas menjadi sangat indah. Kelas mereka terlihat sejuk dan asri. Setiap hari mereka tak lupa menyirami tanamannya. Mereka juga tidak lupa memberi pupuk agar tanamannya tumbuh subur dan lebat. Setelah 2 minggu berlalu, Johnny dan Tony tidak pernah menyirami tanamannya lagi. Mereka berdua lebih suka bermain bola saat jam istirahat. Mereka pun tidak sempat merawat tanamannya lagi. Setelah 1 minggu, tanaman Johnny dan Tony pun layu dan hampir mati. Hal ini membuat pemandangan kurang indah. Nina, sang ketua kelompok, mencoba mengingatkan mereka untuk merawat tanamannya kembali. Melihat tanaman mereka hampir mati, Johnny dan Tony pun menyesal. Mereka menyempatkan diri untuk mulai merawatnya lagi. Seminggu kemudian, tanaman mereka kembali segar. Pemandangan di depan kelas mereka kembali indah. Sejak saat itu, Johnny dan Tony membuat jadwal kegiatan merawat tanaman. Teman-teman senang melihat Johnny dan Tony kini rajin merawat tanamannya. Teman-teman juga ikut membuat jadwal kegiatan agar mereka tidak lupa merawat tanaman. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap Johnny dan Tony terhadap tanamannya? Jelaskan. Sikap yang tidak peduli terhadap tanaman, tidak pernah menyiram dan merawat tanamannya. Nomor 2, bagaimana sikap Nina, Deli, Lani, dan Made terhadap tanamannya? Jelaskan. Sikap yang sangat peduli terhadap tanaman, memperhatikan dan merawat serta membuat jadwal untuk menyiram tanaman secara bergantian. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nina sudah bersikap bijak? Berikan alasanmu. Sudah, sikap Nina yang mengingatkan temannya untuk merawat tanamannya dengan benar.
Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang sudah lalai melaksanakan kewajiban terhadap tanaman? Yaitu Joni dan Tony. Pertanyaan selanjutnya, apakah kelalaian tersebut berpengaruh terhadap kelestarian tanaman? Mengapa demikian? Karena dapat berpengaruh terhadap tanaman yang menjadi layu dan hampir mati. Nomor 7. Siapakah yang dirugikan dengan sikap yang tidak bijak tersebut? Tuliskan alasannya. Tanaman, karena untuk melestarikan tanaman kita harus merawat tanaman dengan benar. Nomor 8. Apa yang seharusnya dilakukan Joni dan Tony agar tanaman mereka tidak layu? Yaitu menyirami tanaman setiap hari. Nomor 9. Apa dampak dari perilaku Joni dan Tony yang lupa merawat tanaman? Yaitu tanaman menjadi layu dan hampir mati. Nomor 10. Mengapa melakukan kewajiban dalam merawat tanaman itu merupakan hal yang penting? Karena merawat tanaman akan membawakan banyak manfaat bagi kehidupan. Tanaman perlu kita rawat agar terus tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Perhatikan 3 gambar berikut. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Pada gambar A yang dilakukan adalah menyiram tanaman. Gambar B membakar hutan. Gambar C merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, tindakan tersebut baik karena ia telah merawat tanaman. Gambar B tidak baik, kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C, baik, tanaman harus kita rawat. Dampak bagi lingkungan. Pada gambar A, menyiram tanaman, tanaman akan menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Pada gambar B, dampak yang didapat adalah hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Contohnya akan mengakibatkan kabut asap yang dapat mengganggu orang lain dan hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Pada gambar C, dampaknya adalah tanaman tumbuh dengan baik. Dampak bagi orang lain apa saja ya? Kira-kira kalau gambar A, dampak bagi orang lain adalah dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga terjaga. Sementara pada gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Kalau kebakaran hutan sampai melebar, orang lain akan menerima kabut asapnya, itu akan mengganggu pernapasan dan menimbulkan penyakit. Pada gambar C, merawat lingkungan, dampaknya adalah lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Sikap peduli terhadap tumbuhan yaitu 1. Menyiram dan memberi pupuk. 2. Menjaga dan melestarikan tumbuhan. Yang ketiga, melakukan reboisasi yaitu penghijauan kembali. 4. Tidak melakukan pembakaran hutan. Yang kelima, tidak melakukan kegiatan yang merusak tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat pertanyaan tentang cara merawat tanaman dan lingkungan. Ternyata pertanyaan yang baik memiliki ciri-ciri dan kriteria. Mari sama-sama kita pelajari ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ciri-ciri pertanyaan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi selanjutnya adalah jawabannya bukan iya dan tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan.
Ciri selanjutnya adalah pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Keempat, diawali dengan kata tanya yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi, setiap pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Apa untuk menanyakan benda, perbuatan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata siapa untuk menanyakan orang. Kata di mana untuk menanyakan tempat. Kata kapan untuk menanyakan waktu. Kata mengapa untuk menanyakan alasan. Dan kata bagaimana untuk menanyakan cara. Ciri selanjutnya yang kelima, pertanyaan fokus atau tepat sasaran dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ciri yang terakhir adalah antar pertanyaan harus berkesinambungan. Pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya harus saling berkesinambungan. Contoh pertanyaan tentang cara merawat tanaman dengan kriteria pertanyaan yang baik. 1. Siapa yang berkewajiban merawat tanaman? 2. Kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? 3. Mengapa kita berkewajiban merawat tanaman? 4. Bagaimana cara kita merawat tanaman? Setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Baiklah, Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, anak soleh dan soleha. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.